Sekarang ini perkembangan zaman semakin hari semakin maju dan canggih dengan adanya teknologi yang hadir dalam memecahkan kehidupan masyarakat. Teknologi-teknologi ini hadir dengan segala manfaat dan solusi yang memecahkan berbagai permasalahan. Salah satu teknologi yaitu laptop. Saat ini di lapangan jumlah brand laptop yang ada itu semakin banyak dan memiliki spesifikasi dan keunikannya masing-masing. Banyaknya variasi laptop dapat membuat kebingungan kepada masyarakat ketika akan melakukan pembelian laptop. Nah, berdasarkan isu tersebut, maka diperlukan sebuah pemecahan masalah, yaitu bagaimana menciptakan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan laptop supaya mempermudah masyarakat, khususnya mahasiswa IT dalam memilih laptop yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, agar permasalahan ini dalam satu garis pembahasan terarah, maka diperlukan batasan masalah. Adapun batasan masalah yang kami buat yaitu berdasarkan kuesioner, yaitu harga laptop, RAM, hard disk, ukuran layar, VGA, baterai, berat laptop, dan garansi. Kemudian metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode AHP dan metode TOPSIS yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian kenapa kami memilih metode ini? Yaitu ketika kami melakukan kajian, yaitu yang dilakukan pada salah satu jurnal, yaitu kajian Julianti et al. 2011 yang mengatakan bahwa kombinasi metode AHP dan TOPSIS dipilih berdasarkan fakta bahwa metode AHP memiliki keunggulan karena kinerja matriks perbandingan berpasangan dan analisis konsistensi. Sedangkan metode TOPSIS dapat menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis karena konsepnya sederhana dan mudah dipahami. Komputasinya efisien serta memiliki kemampuan mengukur kinerja relatif dan dari alternatif keputusan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Tahapan penelitian yang dilakukan untuk menerapkan metode AHP dan juga TOPSIS pada penelitian ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah studi literatur, di mana dalam tahapan ini kami mencari beberapa informasi terkait untuk mendukung penelitian kami. Yang kedua adalah identifikasi masalah, di mana kami ingin melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengidentifikasi masalah yang diterapkan dengan metode AHP dan juga TOPSIS dalam pengambilan keputusan pemilihan laptop. Yang ketiga adalah observasi, di mana kami secara langsung mengetahui para pengguna laptop dan mengetahui informasi-informasi yang berhubungan dengan objek penelitian yang akan kami lakukan. Yang keempat adalah kuesioner, di mana kami membagikan kertas berisi pertanyaan-pertanyaan dan akan dijawab oleh beberapa responden kami guna mencari informasi terkait penelitian kami. Untuk penelitian kami ada beberapa kriteria dan juga alternatif. Untuk kriteria, ada 8 kriteria yang kami ambil. Yang pertama adalah harga atau C1, RAM atau C2, hard disk atau C3, ukuran layar itu C4, VGA C5, baterai C6, berat C7, dan garansi C8. Nah, untuk alternatif, kami mengambil beberapa alternatif yang mendukung untuk penelitian kami ini. Yang pertama adalah Acer Intel Core i7, yang kedua adalah HP Intel Core i7, yang ketiga adalah Asus Intel Core i7, dan terakhir adalah Lenovo Intel Core i7. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua metode, yaitu AHP dan TOPSIS. Dan yang pertama kita gunakan adalah AHP atau Analytical Hierarchy Process. Pada AHP, sebelumnya kita harus membuat sebuah hierarki yang terdiri dari tujuan, kemudian kriteria, dan alternatif. Terlihat pada level pertama adalah tujuan, yaitu pemilihan merek laptop, dan ada kriteria yang terdiri dari 8 kriteria, yaitu harga, RAM, hard disk, ukuran layar, VGA, baterai, berat laptop, dan garansi. Kemudian, alternatif yang ditawarkan adalah Acer, HP, Asus, dan Lenovo. Langkah selanjutnya, setelah menentukan hierarki dari AHP, maka kita harus menentukan prioritas atau bobot untuk setiap kriteria. Penentuan tingkat kepentingan kriteria ini dilakukan dengan bandingkan antar kriteria, yaitu kriteria satu dan kriteria lainnya.
dengan menggunakan perbandingan berpasangan atau pairwise comparison, yaitu untuk memperoleh bobotnya. Penentuan ini biasanya dilakukan oleh decision maker atau expert. Di sini terlihat bahwa 8 kriteria dibandingkan satu sama lain, sehingga terbentuk matriks 8x8. Kemudian, setelah setiap kriteria memiliki perbandingan dengan kriteria lainnya, setelah itu harus dilakukan normalisasi untuk perhitungan prioritas dari setiap kriteria. Nah, pada layar ini terlihat bahwa sudah dilakukan normalisasi untuk setiap kriteria dan terdapat kolom priority di sebelah kanan yang diperoleh dari average setiap baris ini. Dan total dari priority adalah 1. Setelah mendapatkan prioritas setiap kriteria, maka prioritas tersebut digunakan sebagai faktor untuk memperoleh weighted sum. Terlihat pada tabel berikut, yaitu kolom baru yang dinamakan dengan weighted sum. Jadi priority yang sudah didapat sebelumnya digunakan sebagai pembagi untuk memperoleh weighted sum. Weighted sum ini diperoleh dari penjumlahan atau sum dari setiap baris kriteria, dan diperoleh totalnya adalah 8,992. Tahap selanjutnya adalah melakukan perhitungan lambda max yang diperoleh dengan pembagian antara weighted sum dan priority, sehingga diperoleh nilai lambda max sebesar 8,786. Berikutnya adalah pemeriksaan konsistensi. Menggunakan tingkat kesalahan 10%, dalam penelitian ini dimaksudkan adalah CR harus kurang dari 0,1. Nilai N yang digunakan adalah 8, karena jumlah kriteria pada penelitian ini adalah 8, sehingga membentuk matriks 8x8. Dengan nilai N 8, maka diperoleh dari tabel nilai RI adalah 1,41. Kemudian kita melakukan perhitungan CI, di mana rumusnya adalah lambda max dikurang N dibagi N kurang 1, sehingga nilai CI adalah 0,112. Dengan menggunakan tingkat kesalahan 10% dan nilai CR adalah 0,079, maka disimpulkan bahwa nilai CR ini lebih kecil dari 0,1, sehingga ini konsisten. Dalam penggunaan metode topsis, memerlukan data penjumlahan bobot dari rating untuk setiap opsi dari semua atribut. Bobot yang digunakan pada topsis ini diperoleh dari proses penggunaan metode AHP sebelumnya. Untuk melakukan perhitungan topsis, ada beberapa langkah yang harus dilalui. Yang pertama, yaitu mendefinisikan alternatif, kriteria, dan matriks keputusan yang berisi evaluasi kinerja alternatif. Pada layar sudah ditentukan data alternatif yang memiliki setiap kriteria yang berbeda-beda. Setelah itu ditentukan juga dari setiap kriteria untuk mempermudah langkah berikutnya, yaitu menentukan subkriterianya dan bobot nilai pada subkriteria masing-masing. Langkah berikutnya membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, di mana langkah ini dilakukan untuk mengubah berbagai dimensi atribut menjadi dimensi non-atribut yang memungkinkan perbandingan antar kriteria. Kriteria tersebut diberi bobot berdasarkan level yang tertera pada langkah yang pertama. Setelah itu, langkah berikutnya yaitu membuat matriks keputusan ternormalisasi yang berbobot, di mana keputusan ternormalisasi berbobot ini didapatkan dari perkalian antara matriks ternormalisasi atau R dengan bobot kriteria atau W, sehingga menghasilkan Y. Untuk langkah berikutnya, yaitu menentukan matriks solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dengan mengidentifikasikan alternatif ideal yang positif atau kinerja ekstrim pada setiap kriteria dan mengidentifikasikan alternatif ideal negatif atau kebalikan dari kinerja ekstrim pada setiap alternatif kriteria. Untuk solusi ideal positif yang merupakan solusi untuk memaksimalkan utilitas kriteria
dan meminimalkan biaya kriteria. Sedangkan solusi ideal negatif merupakan bertujuan untuk memaksimalkan biaya kriteria dan meminimalkan utilitas kriteria. Langkah berikutnya yaitu menggunakan matriks solusi ideal positif dan negatif untuk menentukan jarak antara nilai masing-masing dari setiap alternatif. Berikut pada layar sudah tertera yaitu jarak antara nilai dari setiap alternatif. Untuk yang langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif, yang dimana untuk mencari nilai preferensi ini digunakan dengan cara kriteria benefit terendah dibagi dengan kriteria benefit terendah dibagi dengan kriteria benefit tertinggi. Maka dihasilkan alternatif tertinggi diperoleh oleh F1, tertinggi kedua diperoleh oleh F3, tertinggi ketiga diperoleh oleh F2, dan yang terendah diperoleh oleh F4. Setelah diketahuinya hasil dari metode AHP dan TOPSIS, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya yang pertama, terdapat 8 kriteria perbandingan yang digunakan untuk pemilihan laptop seperti harga, RAM, hard disk, ukuran layar, VGA, baterai, berat laptop, dan garansi. Lalu yang kedua adalah dengan hasil menggunakan metode AHP yang diperoleh dari 3 responden memperoleh CR sebesar 0,080, maka matriks adjustment-nya adalah konsisten. Lalu selanjutnya dengan metode TOPSIS dan memperoleh nilai preferensi dengan presentasi sebagai berikut. Acer Intel Core i7 sebesar 57%, HP Intel Core i7 sebesar 20,9%, Asus Intel Core i7 sebesar 75,4%, dan Lenovo Intel Core i7 sebesar 21,9%. Nah, dari penjelasan tersebut, maka hasil alternatif pemilihan laptop yang terbaik adalah Asus Intel Core i7. Metode AHP dan TOPSIS ini dapat digunakan untuk menentukan keputusan dari permasalahan pemilihan laptop, dikarenakan dapat memberikan informasi terkait kriteria dan spesifikasi yang terbaik. Demikian penjelasan yang dapat kami berikan. Terima kasih.